Ya, di video kali ini saya akan membuat video untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang disampaikan di dalam kolom komentar di channel kami. Ada dua pertanyaan yang akan saya jawab sekaligus di dalam satu video. Pertanyaan yang pertama, ada yang minta untuk dibuatkan laporan pertanggungjawaban khusus untuk Juli tahun 2023. Dan kemudian yang kedua, ada yang minta untuk dibuatkan susunan laporan pertanggungjawaban dari awal sampai selesai, atau lebih tepatnya ada yang minta konfirmasi bagaimana sebenarnya susunan laporan pertanggungjawaban dari awal sampai selesai. Nah, jadi teman-teman, saya sudah banyak membuat contoh-contoh laporan pertanggungjawaban untuk penggunaan dana PPS maupun PPK, dan silakan bagi teman-teman yang butuh template ataupun format laporan pertanggungjawaban, cari di dalam video-video kami sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang minta untuk dibuatkan SPJ khusus untuk Juli tahun 2023, saya memahami bahwa mungkin teman-teman pada dasarnya sudah paham tentang format laporan pertanggungjawaban untuk penggunaan anggaran OPS baik PPS maupun PPK, tetapi mungkin yang teman-teman butuhkan sekarang adalah apa-apa saja kegiatan yang masuk di dalam laporan untuk Juli tahun 2023. Nah, jadi untuk memahami kedua pertanyaan ini, contoh-contoh laporan kegiatan pada bulan Juli tahun 2023 dan juga susunan laporan pertanggungjawaban dari awal sampai selesai, silakan nonton video ini, jangan di skip supaya bisa dipahami dengan sungguh-sungguh. Dan jangan lupa beri dukungan kepada channel kami agar channel ini dapat berkembang. Hai teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe gratis ya. Ya, yang pertama kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa-apa saja kelengkapan yang harus dilampirkan di dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran baik PPS maupun PPK. Dan di bagian akhir video ini saya akan memberikan contoh laporan pertanggungjawaban penggunaan dana OPS dari salah satu PPS yang ada di desa. Ya, baik, kelengkapan SPJ yang pertama yaitu bukti tanda terima dari KPU. Jadi ini menjadi halaman pertama dari laporan kita. Adanya bukti penerimaan, yaitu semua dana yang disalurkan oleh dari KPU, baik honorarium maupun belanja OPS, yang ditandatangani oleh bendahara KPU, kemudian sekretaris PPS, dan masih ada di bawahnya yang tidak sempat tercover oleh foto kami, yaitu PPK atau pejabat pembuat komitmen di KPU Kabupaten. Dan ini yang menjadi halaman pertama atau nomor 1 dari kelengkapan laporan pertanggungjawaban kita. Kemudian yang kedua, yaitu surat pernyataan tanggung jawab belanja yang juga disertai dengan lampirannya. Nah, jadi ini adalah contoh surat pernyataan tanggung jawab belanja yang menyatakan bahwa PPS dalam hal ini diwakili oleh sekretaris PPS menyatakan bertanggung jawab untuk penggunaan seluruh dana yang disalurkan oleh KPU kepada PPS. Nah, nominal dana yang dimasukkan di sini di nomor 1 ini bertanggung jawab atas penggunaan dana pemilih bulan Juli, kalau misalnya laporannya Juli tahun 2023 sebesar, nah jumlah uang yang dimasukkan di sini adalah total seluruh anggaran, baik belanja honor untuk PPS, honor sekretaris PPS, maupun belanja operasional untuk 1 bulan. Ya, kemudian di samping surat pernyataan tanggung jawab belanja, di belakangnya ada lampiran surat pernyataan tanggung jawab belanja yang memuat uraian-uraian tentang penggunaan anggaran sebagaimana yang ada di dalam surat pernyataan tanggung jawab belanja ini. Jadi diuraikan untuk belanja honorarium sudah berapa anggaran yang sudah disalurkan, berapa yang disalurkan pada bulan ini, dan berapa total keseluruhan anggaran yang sudah dibelanjakan. Jadi di sini ada 3 item, yaitu penjelasan rincian tentang anggaran honorarium, kemudian penjelasan rincian tentang belanja bahan atau belanja TK, dan kemudian ada penjelasan rincian untuk belanja non-operasional lainnya atau belanja transportasi. Ya, selanjutnya atau yang ketiga yaitu bukti pengeluaran. Nah, bukti pengeluaran ini terbagi-bagi lagi. Ada bukti pengeluaran khusus untuk belanja akun 521219 atau yang lebih populer kita kenal dengan belanja transportasi. Dan kemudian ada akun 521211 atau yang lebih sering kita kenal dengan belanja TK. Nah, jadi bukti pengeluaran ini menguraikan bahwa jumlah dana yang disalurkan di dalam 1 bulan dibelanjakan untuk apa saja. Jadi diuraikan di dalam format bukti pengeluaran ini.
Nah, kemudian ada bukti pengeluaran untuk belanja honorarium. Jadi kalau sebelumnya ini bukti pengeluaran untuk belanja biaya operasional, dan kemudian yang ini adalah bukti pengeluaran untuk belanja honorarium, yaitu daftar normatif pembayaran uang honorarium, baik untuk ketua PPS dan anggotanya maupun sekretariat dan staf sekretariat. Nah, selanjutnya yang keempat, ada bukti-bukti pengeluaran berupa nota maupun kwitansi. Jadi setiap belanja, saya contohkan di sini, di bukti pengeluaran misalnya belanja baleho, kemudian ada belanja gorengan, ada belanja air mineral, ada belanja cartridge printer, dan juga ada belanja wifi. Ya, bayar wifi bulan Juni, karena ini contoh laporan bulan Juni. Nah, tentu saja semua belanja ini harus disertai dengan bukti pembelian. Nah, bukti-bukti pembelian itu boleh berupa nota apabila barangnya itu berasal dari barang toko. Bisa juga berupa kwitansi apabila barangnya itu bukan dari toko. Misalnya ketika kita belanja bensin eceran, karena kebetulan penjual bensin eceran tidak punya nota, maka kita bisa membuat bukti pengeluaran dengan model kwitansi seperti ini. Nah, boleh menggunakan model kwitansi sesuai dengan format yang telah diberikan oleh KPU, bisa juga menggunakan kwitansi dari toko seperti ini. Nah, selanjutnya yang kelima, yaitu ada surat tugas dan bukti konfirmasi penyelesaian tugas, dan formatnya seperti ini. Ini juga sudah kami kirimkan di dalam video kami sebelumnya, format surat tugas seperti ini. Nah, surat tugas ini diberikan kepada PPS atau anggota PPS yang melaksanakan tugas di lapangan, baik tugas ketika menghadiri pleno misalnya di PPK atau di KPU, maupun tugas-tugas lain yang diberikan, misalnya tugas-tugas pada saat melaksanakan sosialisasi tahapan pemilu. Nah, kemudian surat tugas ini harus melampirkan kwitansi dan bukti konfirmasi telah menyelesaikan tugas, dan formatnya juga sudah ada seperti ini. Nah, jadi format ini mengkonfirmasi dua hal. Yang pertama, menyatakan bahwa yang diberi tugas itu benar-benar sudah melaksanakan tugas dan ada tanda tangan dari instansi tempat dilaksanakannya tugas tersebut. Dan kemudian format ini juga sekaligus menjadi kwitansi bahwa benar telah ada pembayaran dari pihak sekretariat atau staf sekretariat bagian keuangan kepada anggota PPS yang melaksanakan tugas. Yang keenam, kelengkapan untuk belanja sewa. Nah, jadi bagi teman-teman PPS yang menggunakan dana operasional untuk sewa menyewa, seperti misalnya sewa komputer, sewa sekretariat, maka juga masih harus membuat laporan pertanggungjawaban yang disertai dengan surat perjanjian sewa menyewa dan kemudian bukti setoran pajak. Jadi harus diingat bahwa belanja sewa berapapun nilainya ini dikenakan pajak. Selanjutnya kemudian ada lampirannya, lampiran SPJ. Yang pertama yaitu surat keputusan tentang pengangkatan PPS dan sekretariat PPS, dan kemudian juga harus disertai dengan bukti-bukti foto-foto dokumentasi. Nah, kemudian di sini saya akan persingkat, saya buatkan checklistnya lagi. Jadi teman-teman PPS dan PPK ketika membuat laporan pertanggungjawaban, biasakan untuk membuat checklist. Jadi semua lampiran laporan pertanggungjawaban itu ditulis seperti ini, dan kemudian apapun yang sudah dilaksanakan diberi centang di belakang supaya teman-teman bisa mengetahui apakah laporan pertanggungjawaban itu sudah lengkap atau belum. Yang pertama, tentu ada bukti penerimaan dari KPU. Kemudian di halaman keduanya surat pernyataan tanggung jawab belanja. Di halaman ketiga ada lampiran surat pernyataan tanggung jawab belanja. Kemudian di halaman keempat ini bukti pengeluaran yang terdiri dari bukti pengeluaran untuk belanja ATK, kemudian bukti pengeluaran untuk belanja transportasi, dan ada bukti pengeluaran honorarium, dalam hal ini daftar nominatif penerima honorarium. Nah, kemudian di halaman berikutnya yaitu ada nota-nota belanja, baik yang berupa nota maupun berupa kwitansi. Dan kemudian ada surat tugas, berikutnya adalah bukti konfirmasi telah menjalankan tugas, dan kemudian ada surat perjanjian sewa untuk belanja sewa. Kalau tidak ada belanja sewa, ini tidak perlu. Kemudian ada bukti setoran pajak apabila ada belanja yang dikenakan pajak. Dan kemudian yang ke-10, surat keputusan atau SK pengangkatan PPS dan sekretariat, dan 11 foto-foto dokumentasi. Ya, bagian kedua dari video kita yaitu contoh laporan pertanggungjawaban untuk Juli tahun 2023. Nah, jadi saya langsung ke bagian bukti pengeluaran. Yang pertama,
yaitu bukti pengeluaran pada belanja bahan akun 521219 atau yang biasa kita sebut dengan biaya transportasi. Yang pertama, surat tugas sosialisasi kepada pemilih pemula. Nah, karena PPS ini mengadakan sosialisasi kepada pemilih pemula, dan kemudian mereka memberikan surat tugas kepada 3 orang anggotanya untuk menjadi fasilitator di dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Nah, kemudian yang kedua, transportasi laporan pemilih DPT TMS atau tidak memenuhi persyaratan. Artinya, setelah DPT ditetapkan, ternyata ada pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat, entah mungkin sudah meninggal atau sudah berubah status menjadi TNI atau Polri, dan pemilihan demikian harus tetap dilaporkan kepada KPU melalui PPK, supaya di dalam DPT nantinya KPU bisa memberikan tanda kepada pemilih yang sudah tidak memenuhi persyaratan. Dan total nilainya sama dengan peruntukan anggaran untuk belanja transportasi, yaitu sebesar 500.000. Nah, kemudian yang kedua, bukti pengeluaran untuk belanja bahan ATK atau akun 521211. Nah, karena PPS ini mengadakan sosialisasi kepada pemilih dan biayanya pun diambil dari biaya operasional PPS. Jadi di sini mereka membeli baleho dan juga snack untuk kegiatan sosialisasi tersebut, dan anggarannya 500.000. Pas ya, jadi baleho 150, snacknya 350, dan nilainya 500.000. Ya, demikian video kita kali ini. Semoga bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman PPS maupun PPK yang saat ini sedang melaksanakan tugas penyusunan laporan pertanggungjawaban untuk belanja OPS pada bulan Juli tahun 2023. Terima kasih.